suci Ramadan. Ada 4 amalan terbaik menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Siapa yang mengamalkan amalan tersebut, maka insya Allah berikan kesehatan dan keberkahan dan usia kita sampai pada bulan suci Ramadan. Apa Ustaz? Amalan pertama menyambut bulan suci Ramadan yaitu bikafir doa, memperbanyak doa yang mana Ustaz menjelang bulan suci Ramadan yang harus banyak-banyak kita baca? Doa yang mana? Doa yang khusus yang biasa masuk bulan Rajab dan Sya'ban kita selalu berdoa. Apa doanya tuh? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadana wa fasilna qasidana. Allahumma barik lana fi Rajab harus banyak-banyak kita baca. Kita mohonkan kepada Allah, ya Rabb, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami pada bulan suci Ramadan, dan sampaikanlah harapan cita-cita kami yang kami doakan. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan, dan ampunilah ya Rabb dosa-dosa kami. Ya Rabb, berkahilah kami di bulan Sya'ban, Rajab, Sya'ban, dan sampaikan usia kami di bulan suci Ramadan, dan mudahkanlah segala urusan kami. Ibu, bapak, banyak-banyak baca doa tersebut sampai masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita dikabul, usia kita mudah-mudahan disampaikan oleh Allah pada bulan suci Ramadan tahun ini. Biasanya Bu, biasanya, tapi jangan dipercayai banget. Biasanya menjelang bulan suci Ramadan itu biasanya kalau habis subuh suka saut-sautan dulu, pemalas sholat, pemalas masjid. Habis sholat subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul kan? Benar kan? Baik. Terhitung sampai hari ini sudah berapa kira-kira PRW di lingkungan kita? Ya, 2 kilo gosok kurang lebih 4 atau 3. Usianya dicabut lebih dulu, diambil lebih dulu oleh Allah Subhanahu. Padahal doanya sama dengan kita, bahkan jauh-jauh hari akhirnya Ramadan tahun kemarin setelah Idul Fitri kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan usiaku disampaikan sama bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Tahun yang akan datang yang dimaksud sekarang sudah Sya'ban, bulan setahun ada 12, sekarang sudah Sya'ban, berarti sudah 11 bulan doa kita dikabul oleh Allah. Usia kita masih dipanjangkan oleh Allah. Tapi ingat Bu, masih kurang lebih 1 bulan
menjelang bulan suci Ramadan 11 bulan doa kita dikabulkan, usianya dipanjangkan. Ada 1 bulan lagi, masih ada jeda sampai pada bulan suci Ramadan. Maka kencengin doa kita, mudah-mudahan tinggal 1 langkah lagi, kalau ibaratnya tinggal loncat sedikit lagi sampai pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan, usia kita sampai pada bulan suci Ramadan. Betul? Jadi amalan yang pertama menyambut datangnya bulan suci Ramadan, doa banyakin. Jadi doa yang tadi banyakin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Bu, kematian itu tidak ada syaratnya. Betul? Kematian itu nggak mesti harus pakai syarat, Ustaz. Mati itu nggak mesti harus tua dulu. Betul? Mati itu nggak harus sakit dulu. Betul? Mati itu nggak harus kena musibah dulu. Betul? Mati itu nggak harus celaka dulu. Kalau Allah sudah berkehendak, karena kematian itu adalah haknya Allah, maka tidak ada syarat. Siapapun bila Allah berkehendak, maka Allah cabut usia. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, berikan kesempatan, mudah-mudahan kita bisa sampai pada bulan Ramadan tahun ini. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kedua menyambut bulan suci Ramadan yaitu tafhimul iman. Apa Bu? Tafhimul iman. Apa Ustaz tafhimul iman? Yaitu mempertebal iman kita, memperkuat iman kita. Ya Bu? Jadi menjelang bulan suci Ramadan iman kita dari sekarang diperkuat, dipertebal. Barangkali iman kita sudah mulai menceng dan sesat, maka cepat-cepat diluruskan lagi. Barangkali iman kita sudah mulai banyak kotoran, maka cepat-cepat dibersihkan lagi. Barangkali iman kita sudah mulai lemah, maka cepat-cepat dikuatkan kembali. Dengan cara apa Ustaz? Mempertebal iman, memperkuat iman kita dengan cara banyak-banyak berzikir kepada Allah, mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang khusus untuk mencas iman kita agar iman kita kuat tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Bu. Modal utama seseorang bisa berpuasa Ramadan, modal utama seseorang bisa puasa Ramadan, modalnya adalah kuatnya iman, tebalnya iman. Ada orang Bu yang badannya gede tinggi, kayak Pak RW lah gitu ya. Saya juga sama Pak RW. Ada orang yang badannya gede tinggi, besar, gede tinggi, kumisnya lapang, tenaganya kuat. Bu, kalau perempuannya ada wanita yang badannya gede tinggi, farasnya cantik, laki-laki tampan, tapi pas datang bulan puasa dia tidak sanggup berpuasa Ramadan. Karena apa? Karena imannya lemah, karena imannya tipis, badannya doang gede tinggi, kumisnya lapang, tenaganya kuat, tapi imannya lemah. Tapi ada sebagian yang lain Bu, ada orang badannya kurus kerempeng Bu, ya kurus kerempeng, nggak tampan, kurus kerempeng. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dia kuat berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Karena apa? Karena imannya kuat. Badan boleh kurus kerempeng, badan boleh kurus kering, tapi di dalamnya, jiwanya tertanam iman yang kuat kepada Allah, sehingga dia sanggup berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Betul Bu? Maka mulai dari sekarang cas iman kita dengan banyak-banyak berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah.
ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah, haitsu ma kunta, di mana saja kamu berada. Di bulan suci, la ilaha illallah, terbesit di hatinya, kesal sama suami. Perbanyak sih la ilaha illallah. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, amalan menyambut datangnya bulan suci Ramadan yaitu islah bainan nas. Apa Ustaz islah bainan nas? Islah bainan nas apa artinya Ustaz? Yaitu memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ya Bu, memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dengan tetangga, dengan berjamaah, dengan masyarakat, dengan saudara-saudara kita. Perbaiki menyambut datangnya bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan saling memaaf. Betul Bu? Barangkali di dalam kehidupan sehari-hari ibu bermasyarakat, berjamaah, lagi ngaji dan lain sebagainya, barangkali ada satu peristiwa dari lisan kita, mungkin lisan kita dengan saudara kita, lisan kita tidak disengaja mungkin menyakiti hati saudara kita. Betul? Barangkali tersinggung saudara kita dengan lisan kita, ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tersinggung itu, maka di hatinya membekas ada rasa benci, ada rasa kesal, ada rasa permusuhan, ada rasa dendam, ada rasa sakit hati. Betul? Maka menyambut datang bulan suci Ramadan, saling maafkan. Jangan sampai perasaan permusuhan, benci dan dendam yang ada di dalam hati kita terbawa ke dalam tidur kita. Betul? Jangan sampai tuh kita benci sama saudara kita, tetangga kita, jamaah kita, satu majelis taklim. Kebenciannya jangan sampai terbawa ke dalam tidur kita. Mau tidur mikirin dia, benci. Sampai mimpi juga ngimpiin dia benci, masya Allah. Tuh, sampai ke bawah dalam tidur dan mimpinya karena kebencian. Dan jangan sampai benci yang ada di dalam hati kita dengan saudara kita terbawa ke dalam sholat kita. Jangan sampai kebencian kita dengan saudara kita terbawa ke dalam sholat. Satu musola, satu jamaah, tapi di dalam hatinya ada benci. Seumpama saya dengan Pak RW, satu musola sholatnya bareng, maghrib berjamaah, isya subuh berjamaah, giliran nyampe ke masjid, Pak RW lihat saya cemburu, Pak RW cemburu. Pak RW di sana berdirinya, saya berulang sana dirinya. Allahu Akbar. Betul banget sama Pak RW. Kata Pak RW ini datang, betul banget sama si Musa. Kalau ceramah nyinggung mulu. Iya. Sudah dipastikan kalau rasa benci dan dendam terbawa ke dalam sholat kita, maka sholat kita tidak sah. Tidak sahnya kenapa Ustaz? Tidak akan mendapatkan pahala. Karena apa? Karena kita sedang sholat menghadap Allah, tapi di hati kita ada kebencian dengan saudara kita. Terbawa bencinya dalam tidur, terbawa bencinya dalam sholat, terbawa bencinya dalam puasa Ramadan. Jangan sampai kebencian kita terbawa ke dalam puasa Ramadan. Sudah dipastikan orang yang berpuasa Ramadan tapi di dalam hatinya ada kebencian dengan sesama muslim, dengan sesama seakidah, sejamaah, maka puasanya akan sia-sia. Puasanya tidak akan mendapatkan pahala. Puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kata baginda, kamin shaim laisa lahu min syiyamihi al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi puasanya tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Sebabnya kenapa?
nggak dapat apa-apa, karena dalam hatinya ada kebencian. Benci terbawa dalam tidur, benci terbawa dalam mimpi, benci terbawa dalam sholat, benci terbawa dalam puasa, bahkan tidak mustahil benci akan terbawa ke dalam kematiannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, meninggal dengan membawa benci. Na'udzubillah summa. Jamaah itu yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan ketiga menyambut bulan suci Ramadan adalah islah bainan nas. Dari sekarang kita saling memaafkan. Yang keempat, Bu, udah jam berapa nih, Bu? Bu, cukup apa diterusin, Bu? Terus. Nggak jawab, susah pura-pura nggak tahu aja. Bu, saya singkat aja dulu ya. Singkat aja. Satu lagi, amalan bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan adalah banyak istighfar dan taubat. Istighfar dan taubat. Tadi mohon maaf kepada sesama manusia, dan yang terakhir istighfar dan taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, usia yang kita Allah panjangkan, usia yang Allah tangguhkan, maka jadikan oleh kita kesempatan untuk banyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada pikiran dan perasaan pada diri kita, pada diri ibu-ibu dan bapak-bapak, bahwa kita hidup di dunia ini tidak punya dosa kepada Allah. Jangan ada. Buang jauh-jauh pikiran tersebut. Karena sesungguhnya kita ini adalah manusia yang banyak dosa. Dosa kita ini kalau diibaratkan bagaikan pasir yang ada di lautan. Dosa kita ini kepada Allah bagaikan pasir yang ada di lautan, sangat banyak, sudah bertumpuk. Bahkan tidak hanya bertumpuk, dosa kita ini sudah hitam pekat. Bahkan sudah tidak lagi banyak dan hitam pekat, mungkin dosa kita ini sudah mau busuk. Sayang saja Allah masih menutupi aib-aib dosa-dosa kita, sehingga susah kelihatannya masih mulia, Pak RW masih mulia, ibu juga masih mulia. Kenapa? Karena aibnya, dosanya ditutup. Jamaah, pertanyaannya adalah mengapa Ustaz harus banyak istighfar dan bertaubat, apalagi menjelang datangnya bulan suci Ramadan? Mengapa Ustaz harus banyak beristighfar dan bertaubat? Maka jawabannya, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa kita hidup di dunia ini dihantui oleh yang namanya kematian. Aina takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada. Wahai manusia, kata Allah, di mana saja kamu berada, kematian pasti akan mendatangimu, meskipun kamu bersembunyi di benteng yang tinggi dan kokoh. Kematian pasti datang. Betul, kematian pasti datang. Maka apalah jadinya kita yang mengaku banyak dosa, dosa kita bagaikan pasir yang begitu banyak bertumpuk. Dosa kita ini sudah hitam pekat dan dosa kita sudah bau busuk, tapi kita tidak mau banyak beristighfar dan bertobat. Azal lebih amal menjemput kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sudah dipastikan orang yang sudah diberikan kesempatan umur panjang menjelang datangnya bulan suci Ramadan, dia masih hidup tapi dia tidak mau bertobat, sedangkan dia banyak dosa, udah hitam pekat dan bau busuk, keburu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah dipastikan dia akan menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal, dan orang-orang yang akan bertunduk malu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Ustaz menjadi orang yang merugi dan menyesal, dan kelak di hadapan Allah menjadi orang yang malu? Karena meninggal dunia dengan membawa setumpuk dosa yang banyak yang kita pakai dan bau busuk itu, dan dosa itu belum pernah ditaubatinya. Selagi di dunia belum pernah ditaubati, diistighfar, maka akan menjadi orang yang merugi. Jemaah yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu 4 amalan terbaik. Sekarang sedikit saja masuk ke hikmah Isra Mi'raj. Boleh Ibu dilanjutin sedikit? Singkat saja.
Saya mau bertanya, Rasulullah Isra Mi'raj itu menjemput apa, Bu? Menjemput apa? Menjemput sholat